balik lagi di belajar menulis huruf hiragana. Nah, kemarin kan kita udah belajar nih nulis huruf hiragana sampai huruf ta. Nah, kita sekarang mau ngelanjutin lagi untuk nulis huruf hiragana yang berikutnya, yaitu bagian na. Jadi kan kalau dalam huruf hiragana itu ada a, ka, sa, ta, na. Kemarin kan udah sampai ta, sekarang kita baris yang kelima yaitu huruf na. Oke. Yang pertama huruf na dulu ya. Jadi kita bakal belajar bagaimana caranya menulis huruf na. Huruf na itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, tidak begitu susah. Jadi urutan yang pertama garis dulu, kemudian seperti ini. Terus ini diputar. Oh, maaf, kebalik. Ada yang kebalik, guys. Yap, ini dia. Jadi kalau diurutin, kelihatan gak sih? Takutnya gak kelihatan. 1, 2 ke bawah, 3, ini yang keempat. Jadi ini diturunin dulu ke bawah, terus diputer ke sana, baru yang terakhir yang ke sana. Oke, kita bakal menuhin satu lembar ini pakai huruf na. Ini tinggal kalian penuhin aja. Oke. Ini dia huruf na. Yang berikutnya kita akan masuk ke huruf yang berikutnya, yaitu huruf ni. Bentuk hurufnya itu seperti ini. Jadi kayak huruf ko tapi ada garisnya di depan gitu ya. Nih. Cara menulisnya itu seperti ini. Nah, jadi kalau diurutin itu yang pertama ini ke bawah,
terus yang kedua ini ke sana, yang ketiga baru yang paling bawah gitu. Nah, sekarang kita akan memenuhi satu halaman ini pakai huruf ni. Masih ada satu lagi. Oke, ini huruf ni. Kita lanjut ke huruf berikutnya, yaitu nu. Huruf nu ini agak sedikit ribet dan harus banyak latihan sih, kalau nggak bentuknya aneh biasanya gitu. Jadi yang pertama bikin dulu garis yang buat di dalamnya. Nah, kemudian kira-kira hampir sama ya tingginya gitu. Ini ditarik ke bawah, kemudian diputar, baru dikasih buntut gitu. Jadi ini dari atas ke bawah gitu ya. Nah, terus yang ini kira-kira ininya tuh sama gitu loh jaraknya. Nah, ini kan jaraknya sama ya, hampir sama. Nah, ini dari sana diturunin ke bawah, terus kalian putar kayak bikin A atau O, diputar ke sana, ke sini, terus ini yang berikutnya ke sana, diputar lagi lingkaran kecil, baru yang terakhir yang ini. Nah, gitu. Jadi mulainya tuh dari ujung sini, startnya dari ujung sini, dan ini kira-kira garis yang sebelah kanan sama yang sebelah kiri tuh tingginya hampir sama kayak gitu. Oke, kita akan coba menuhin huruf nu di satu halaman ini. Nah, mulai dari sini nanti sebenarnya kalian akan menemukan banyak huruf yang mirip selain sa dan ki, kemudian apalagi ya bentuknya hampir sama, A dan O. Nah, ini nanti setelah kalian belajar huruf nu dan huruf me, nah itu mereka juga hampir sama tuh, huruf me dan nu. Kemudian kalian setelah mengenal huruf ne, nanti akan ketemu lagi dengan huruf yang hampir sama. Dengan ne itu ada re, kemudian ada yang hampir sama lainnya lagi, ada huruf wa gitu. Jadi sebenarnya di huruf Jepang itu banyak huruf yang mirip-mirip. Kalau nggak hati-hati biasanya suka ketukar. Gitu sih.
Ya, buat nulis bagus stabil emang nggak gampang sih, harus banyak sabar gitu. Jadi kalian kalau nulisnya belum bagus ya nggak apa-apa sih sebenarnya, karena aku juga kalau nulis juga belum bagus-bagus amat. Oke, ini nu. Kemudian kita ke huruf berikutnya, yaitu huruf ne. Nah, huruf ne ini bentuknya kurang lebih kayak gini itu. Terus yang kedua, kalian bikin kayak huruf Z kecil, baru diputar. Agak ribet, tapi ya kita coba dulu deh. Jadi ini yang pertama dari atas ke bawah. Terus yang kedua itu kalian kayak bikin huruf Z gitu loh, kecil di tiangnya. Terus baru kalian putar ke bawah. Nah, ini bikin buntutnya ke sana ya. Nah, bikin buntutnya ke sana. Baru yang terakhir ke sana. Jadi gini. Oke, kita coba ya huruf ini. Ini huruf ne. Nah, terus kita masuk ke huruf yang terakhir ya. Huruf yang terakhir itu adalah huruf no. Huruf no ini seperti ini. Gampang. Cuman satu kali putar aja. Jadi dia diambilnya dari dalam, terus diputar ke atas, baru diputar lagi. Cuman satu kali putaran aja, tapi diambilnya dari dalam. Ini kayak bentuk huruf nu tadi, tapi nggak pakai garis gitu, nggak pakai garis yang sebelah kiri ya, berarti sebelah sini kiri kan ya, ini kiri. Oke, kita bikin no, kita penuhi halaman ini dengan huruf no. Nah, ini tuh mau nempel atau enggak, itu bebas. Jadi, ditempel boleh, nggak ditempel juga boleh. Yang penting jangan offside. Itu aja sih, maksudnya offside tuh
si garis ininya tuh melebihi sampai atas gitu, nah itu offside namanya. Itu jangan. Cuman kalau misalnya nggak mau ditempel boleh, ditempel juga boleh kayak gitu. Terus ya ini bentuknya hampir sama ya kayak huruf nu, kayak huruf me juga sih, tapi dia nggak ada garis yang di sebelah kirinya. Oke, selesai. Untuk huruf na, ni, nu, ne, dan no kita ulang ya, coba ya. Ini tadi huruf na itu bentuknya seperti ini. Kemudian kita ke huruf ni, bentuknya itu seperti ini. Kemudian ada huruf nu, ini bentuknya seperti ini. Kemudian ada huruf ne yang bentuknya kayak gini. Kemudian yang terakhir ini ada no, nah bentuknya kayak gini. Terus kalau huruf na, ni, nu, ne, no dia tidak seperti huruf ka, sa, dan ta yang punya pasangan. Jadi huruf ini nggak ada pasangannya, hanya ada satu ya, na, ni, nu, dan no. Nah terus kata apa sih yang biasanya dibentuk sama huruf na, ni, nu, ne, no? Sebenarnya ada banyak, jadi kita coba untuk review dari yang pertama. Oke, nah di sini ini ada huruf na dan huruf su. Ini bacanya natsu. Natsu itu adalah musim panas. Jadi ini bacanya natsu ya. Natsu ini deketin deh. Nah ini adalah musim panas. Musim panas. Kemudian yang berikutnya ada, nah ini huruf ni. Ini ada ku, ni, ku. Ini daging. Jadi bahasa Jepangnya daging secara keseluruhan itu niku, tapi kalau kalian misalnya mau menspesifikkan daging ayam, daging sapi, kalau di Jepang kan juga ada daging babi, itu dia nanti di depannya ada nama hewannya gitu, misalnya kayak daging ayam gitu. Nah ayam itu kan bahasa Jepangnya tori kan. Nah jadi kalau mau ngomong daging ayam ya jadinya tori niku gitu. Terus kalau misalnya daging sapi gitu, sapi itu bahasa Jepangnya kan gyu. Jadi kalau daging sapi ya gyu niku kayak gitu. Terus kalau misalnya babi di Jepang kan orang Jepang makan daging babi kan. Babi itu bahasa Jepangnya buta. Jadi kalau misalnya kalian mau pas pergi ke Jepang gitu mau tanya ada daging babi atau enggak, nah kalian daging babi itu bahasa Jepangnya adalah buta niku. Jadi buta itu babi, nikunya tuh daging kayak gitu. Nah pertanyaannya apakah ikan itu masuk ke dalam daging nggak sih? Kan ada daging ikan gitu ya. Kalau di Jepang sendiri ikan tidak termasuk daging. Jadi yang termasuk daging tuh yaitu tadi ada ayam, ada sapi, ada babi gitu. Ikan dia termasuk golongan sendiri gitu. Nah yang berikutnya ada neko. Nah ini
semua pasti tahu lah ya, neko ini ini kata yang sangat umum sekali gitu terkait dengan hewan gitu ya. Neko itu adalah kucing. Jadi kalau misalnya orang Jawa bilang jangan neko-neko, jangan kucing-kucing. Ya gitu sih. Jokes. Oke, yang berikutnya ada namanya inu. Nah ini jadi neko ketemunya pasti sama inu. Inu itu adalah anjing. Jadi kalau kalian suka nonton anime Inuyasha, pasti kalian tau lah anime Inuyasha. Nah anime Inuyasha itu siluman anjing. Jadi inunya anjing, yasanya tuh siluman gitu. Jadi siluman anjing. Kemudian ada nuno. Nah ini nuno itu kain, bukan Yofi and Nuno ya. Tapi nuno itu kain. Gitu. Kemudian nah ini juga sangat populer kalau kalian suka banget makan sushi. Itu ada yang namanya unagi. Unagi itu kalau di bahasa Indonesia kan belut kali gitu ya, belut gitu. Jadi kalau kalian besok ke Jepang pastikan kalian mencoba unagi. Kayaknya di Jogja ada yang jual sih sushi dengan unagi di restoran Jepang yang sangat mahal itu. Anyway itu enak sih. Kemudian ada nai. Nah ini kalau teman-teman yang suka banget nonton anime, yang suka banget nonton drama itu pasti sering banget ketemu kata nai. Nai itu artinya tidak ada. Maksudnya bukan nggak ada artinya gitu ya teman-teman, tapi memang artinya tidak ada gitu. Jadi lawannya ada itu tidak ada. Itu sih. Terus ini kita tulis dulu tidak ada. Jadi ini lawannya ada ya, bukan tidak ada artinya, tapi ini lawannya ada. Jadi ini nai itu tidak ada. Kemudian ada yang berikutnya nigate. Nah nigate ini artinya tidak suka. Jadi kan ada namanya, kalau di dalam bahasa Jepang tuh ada kirai. Kirai itu sebenarnya benci gitu. Kalau nigate itu yang tidak suka, tidak mau, tidak suka gitu. Kemudian nah ini dia tadi yang udah diceritain, sakana. Nah kalau sakana ini benar-benar ikan. Oke, yang terakhir ini ada kanashi. Jadi kanashi ini i-nya double ya, kanashi i. Nah ini yang artinya sedih gitu. Sebenarnya masih banyak lagi sih kata yang ada menggunakan huruf na, ni, nu, ne, no gitu. Tapi untuk hari ini dulu belajarnya. Jadi teman-teman, hari ini kita belajar menulis huruf na sampai no, yang dimana huruf na sampai no ini tidak ada pasangannya, dan harus banyak hati-hati karena huruf na ini cukup ribet untuk beberapa hurufnya. Sekali lagi, jadi ini ada huruf na, ni, kemudian ini ada nu, ini ne, dan ini yang terakhir no gitu. Dan ini adalah contoh kosakata yang ada atau unsur mengandung huruf na, ni, nu, ne, dan no. Oke teman-teman, sampai di situ aja video kali ini. Sampai ketemu lagi di belajar menulis huruf hiragana selanjutnya. Dadah.